Shalom. Shalom. Nggak terasa ya, sudah bulan Desember. Bener, ini bulan Desember ya? Oke, nggak ada orang. Bener ya, ini bulan Desember ya? Saya waktu susun khotbah, saya selalu bilang sama istri saya, sedih sebenarnya saya bulan Desember. Apalagi dengan tema hidup dan pikiran yang baru. Kenapa sih sedih, Pak? Perasaan kayaknya baru tahun lalu ya, Natalan. Bahkan hiasan Natal tuh anak-anak muda di rumah masih aja nempel. Sekarang udah Natal lagi. Temanya juga hidup dan pikiran yang baru. Ini sekedar info. Kok bisa tema ini gitu loh. Apa iya kita yang selama ini ikut Tuhan belum baru sih? Kan jadi pertanyaan ya. Tapi bersyukur kalau tema bulan ini sebelum memasuki tahun baru mereview bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus punya hidup dan pikiran yang baru. Karena banyak dari kita terkesan hidup kekristenan itu-itu aja. Bangun pagi yang dari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat kerja. Terus yang ada ibadah hari Sabtu, hari Minggu. Kesannya rutinitas. Ya, tapi bersyukur kita diingatkan kembali kita harus punya hidup dan pikiran yang baru. Amin. Ya, yuk kita buka firman Tuhan pagi hari ini. Di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Saya sudah mulai praktekin nih, Pak Gembala suruh ngajarin. Kalau pegang mic harus begini gitu lah. Saya jadi ikut-ikut gitu loh. Tapi enak juga loh. Firman Tuhan ngajarin kita suruh berubah. Berubah itu salah gak sih? Enggak. Tapi berubah yang positif. Hari ini kita bicara hidup dan pikiran yang baru. Hidup dan pikiran, itu tandanya kalau dalam bahasa Indonesia itu tingkatannya selevel. Di sini ada guru bahasa, Bu Esther guru apa Bu? Hidup dan, itu kan levelnya sama. Hidup dan pikiran baru. Saya selalu bicara sama keluarga saya, khususnya anak-anak. Kalau Anda mau punya pikiran, harus punya hati. Benar gak? Pikiran orang baik, belum tentu hatinya baik. Koreksi saya kalau saya salah ya. Pikiran orang baik, belum tentu hatinya baik. Orang bisa tolong kita, belum tentu hatinya baik. Tapi kalau hatinya baik, pasti pikirannya baik. Jangan dibalik-balik. Sekali lagi, koreksi saya kalau saya salah. Pikiran orang baik, belum tentu hatinya baik. Tapi kalau hatinya baik, pasti pikirannya baik. Maksudnya apa? Di luar sana banyak yang begitu baik sama kita. Tapi kadang-kadang bisa nyakitin hati kita. Tapi kalau dia sayang, hatinya baik sama kita, dia gak pernah nyakitin kita. Amin. Kita mau belajar bagaimana pikiran yang baru dan hidup yang baru. Artinya apa? Kita itu harus sinkron dengan pikirannya Tuhan. Amin. Ya, saya nggak terlalu banyak, saya nggak terlalu jago untuk belajar mengeksplor ayat Alkitab, khususnya dalam berkhotbah. Kenapa? Saya percaya, saya juga pernah jadi jemaat. Sekian Pak, dari Senin sampai Jumat pusing. Saya mau ke gereja itu mau refresh. Jangan lagi dibebankan dengan ayat Alkitab yang luar biasa. Tapi hari ini biarlah kita ini yang repot di rumah, Anda menikmati. Tadi kita belajar harus berubah. Siap berubah? Ya, dulu kalau anak-anak nonton film berubah gitu ya. Entah jadi berubah apa ya. Yang ketawa Ciwanda, tandanya beda-beda tipis umurnya. Kalau di orang A. Kalau yang lain ABG semua nih. Gen A katanya kemarin. Ya, benar ya? Oh, Gen Z. Tahun depan Gen A. Itu lebih gila lagi katanya tahun depan. Tapi ya bersyukur kita mau berubah ya. Berubah ke arah yang baik. Maksudnya apa Pak? Pikiran Kristus. Kita harus sinkron dengan
pikiran Tuhan. Bagaimana? Tadi kan saya katakan, kalau mau punya pikiran Tuhan, kita harus punya hatinya Tuhan. Bagaimana punya hatinya Tuhan? Kita harus menghargai karyanya Kristus. Amin. Kalau kita percaya hari ini kita semua karena Kristus, kita akan menghargai. Ya, kita dikasih kesempatan melayani, hargai. Kalau kita sayang sama Tuhan, kita mau hargai. Kalau kita sudah punya hatinya Kristus, pikiran kita juga pasti Kristus. Amin. Ya, jangan tegang. Saya jadi dihakimi deh. Saya nggak menghakimi. Banyak orang bilang berpikir itu sulit, makanya banyak orang menilai ya. Benar gak? Benar gak? Berpikir itu sulit, makanya banyak orang nilai. Jadi ada kejadian apa, mereka gak pernah tahu, gak pengen tahu bagaimana hal itu terjadi. Tapi ujung-ujungnya cuma nilai, dia memang begini, dia memang gitu. Makanya kata orang bilang berpikir itu sulit, lebih mudah menilai. Tapi Tuhan ajarkan. Jangan banyak ngomong, dengerin dulu. Hari ini kita mau berubah, punya pikiran Tuhan. Bagaimana sih pikiran Tuhan? Untuk punya pikiran Tuhan kita harus punya hatinya Tuhan. Amsal 4 ayat 23 katakan. Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Anda mau punya pikiran Tuhan, punya hatinya Tuhan. Ya, tadi kan sudah dikatakan, Anda punya pikiran Tuhan, harus punya hati Tuhan. Hati yang baik pasti pikirannya baik. Kalau pikirannya baik belum tentu hatinya baik. Kita belajar. Jadi jangan dirubah balik-balik. Anda mau menjadi seorang pengerja harus punya hati. Bagaimana respon sama orang, bagaimana punya perasaan sama orang. Jangan dipikir Anda punya skill hebat terus bisa pelayanan di sini. Bagi saya itu nomor sekian. Tapi yang penting punya hati. Bagaimana kita mau menghargai Tuhan. Kalau Anda gak punya hati selesai. Ya, coba deh lihat kiri kanan yang bawa pasangan. Punya hati enggak? Apa cuma ngelihat bodinya, ngelihat fisiknya. Aduh, sedih kalau gak punya hati. Kalau punya hati, bagaimanapun kelakuan orang tua, pasangan kita pasti sayang. Amin. Ya. Saya kemarin ngomong, seorang bapak yang kelihatannya galak, percayalah, dia itu enggak galak sebenarnya. Dia sayang. Ya, dia sayang sama anak-anaknya. Dia enggak pernah merencanakan hal-hal yang buruk bagi anaknya. Kenapa saya selalu ngomong hati seorang bapak? Karena hati seorang ibu gak usah diraguin. Coba deh ibu-ibu mana? Saya belajar dari orang tua saya. Seorang ibu bisa besarin 10 anak, benar gak? Kalau dia punya anak 10, kalau dia punya anak 5, tandanya dia bisa besarin 5 orang anak. Tapi coba berpikir, 5 anak belum tentu bisa nyenangin seorang ibu. Ya, benar gak? Benar gak? Kayak gak punya orang tua. Saya ngerasain banget. Orang tua, apalagi orang ibu, gak usah diraguin deh. Hatinya itu luar biasa. Kenapa? Karena dia 9 bulan 10 hari. Rata-rata ya. Mungkin kan ada yang 7 bulan, ada yang lebih. Tapi rata-rata 9 bulan 10 hari itu secara natural terbentuk hubungan batin sama anaknya. Jadi gak pernah ragukan kasihnya orang tua, hatinya orang tua sama anak. Kita pun belajar mau punya hati, mau punya pikiran Tuhan kayak mana. Ingat hati dulu. Hari ini kita belajar ya. Yuk sama-sama. Mumpung dikasih kesempatan untuk melangkah tahun 2025, kita harus rubah. Yang hari ini mungkin rada cuek, rada egois, rada masa bodoh, rubah pikiran kita. Jangan lagi begitu, jangan sampai ini pertanyaan timbul lagi. Benar gak sih? Saya masih egois, saya masih cuek, saya masih sama orang tua. Mama papa saya kan galaknya minta ampun, udah biarin. Nggak begitu lagi. Ya, saudara, hari ini kita mau belajar.
hidup dan pikiran yang baru. Amin. Dalam pekerjaan, itu pun sangat penting punya attitude dalam artian hidup dan pikiran yang baru. Sangat penting. Jadi luar biasa Tuhan ajarkan, yuk kalau ikut Tuhan itu kita harus bisa berubah. Yang dulunya mungkin kita, yang tadi saya katakan egois, cuek. Kalau udah ikut Tuhan tuh semuanya harus berubah. Minggu kemarin Pak Gembala sudah bilang ya, ada ayatnya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bagaimana kita menghidupi Kristus dalam hidup kita? Ayo sama-sama. Saya pun masih belajar saudara. Masih belajar kalau ditegur, nurut, dikasih tahu, nurut, maksudnya dikoreksi, saya terima. Walaupun tanda kutip saya kadang-kadang sering gak terima gitu loh. Tapi disinilah saya belajar, saya jujur. Saya sama Pak Irwan tuh belajar. Malah kalau ngomongin duluan, saya duluan lulus gitu loh. Sarjananya, teologi ya. Anda nanti kalau itu saya koreksi saya. Saya lulus duluan. Pak Gembala itu sering rajin sekali loh. Mudah-mudahan dia nonton hari ini juga ya. Di China ya, Pastor. Dia sering koreksi saya. Waktu saya selesai khotbah, mungkin ada materi yang kurang pas, atau cara saya ngomong, atau cara pegang mic. Itu dia kasih tahu, gini-gini. Awal-awal saya itu dikoreksi loh. Kesel gak? Wah sama-sama belajar aja. Sombong banget gitu kan. Awal. Tapi kenyataannya dengan koreksi dan masukan yang diberikan. Saya mulai enggak. Oh tandanya dia sayang sama saya. Sayang tanda kutip ya. Sayangnya itu supaya saya lebih maju. Jadi kalaupun saya belajar pegang mic begini. Saya lihat. Oh iya. Jadi berubah dalam artian itu berubah lebih baik itu jangan malu-malu. Kalau hari ini siapa yang di sini kalau disuruh doa pada kabur? Ya, saya dulu suruh doa kabur loh saudara. Benar. Tapi coba Anda bayangkan kalau status saya pendeta, saya suruh khotbah kabur gitu gimana rasanya. Mau gak mau kan saya latihan ya. Di rumah saya latihan doa. Terlepas dari kekurangan saya mau berdoa. Puji Tuhan. Sekian lama saya diajar. Kalau saya suruh berdoa bisa setengah jam, 1 jam saya sanggup. Bukan karena saya hebat, enggak. Karena saya rutin melakukan. Ayo. Benar, dulu saya suruh doa. Aduh, neredek gitu loh. Tahu ya neredek ya. Sampai sekarang pun saya jujur, kalau suruh khotbah itu ngeri-ngeri sedap. Tapi bersyukurlah saya diingatkan, tandanya Anda mempersiapkan yang terbaik supaya tidak memalukan Tuhan. Karena banyak di luar sana berdiri di panggung ini hanya kerjanya malu-maluin. Malu-maluin apa? Kelihatannya hebat di atas mimbar tapi kelakuan di rumah berantakan. Makanya pernah dengar cerita ya, papa lebih baik di atas mimbar aja daripada di bawah ribut mulu. Ya, hari ini kita belajar rubah hidup dan pikiran Anda. Sinkronin sama Tuhan. Tadi saya bilang dalam pekerjaan. Saya selalu ngomong sama istri saya. Dulu saya punya rencana. Kalau marketing atau sales itu kalau mau kerja pasti ada rencana ya. Saya mau follow up si A, si B, si C, si D gitu. Saya follow up. Saya ada orang-orangnya. Saya punya database-nya. Itu marketing sejati harus punya begitu. Setelah saya rencana baru saya berdoa. Tuhan tolong saya. Tolong saya. Apa yang terjadi? Waktu Tuhan gak tolong saya kecewa loh. Kok Tuhan begini ya? Saya kan sudah bayar harga Tuhan. Saya sudah pelayanan, saya sudah ini. Pas saya rencanakan Tuhan gak pernah kabulkan. Saya kecewa. Suatu saat saya merenungkan. Tuhan kok begitu amat sih? Masa ya Tuhan saya jahat sih? Membuat saya jatuh. Ternyata ada Roh Kudus yang ingatkan saya, kamu keliru. Hah? Kaget saya. Katanya setiap usaha, setiap pekerjaan saya harus libatkan Tuhan. Salah. Terus bagaimana? Ternyata kita harus tanya Tuhan. Tuhan maunya apa sama hidup kita? Saya bingung lagi tanya Tuhan. Kayaknya ini banget ya.
rohani banget ya. Saya kan gak audible banget. Saya pun gak pernah yang kayak mana kalau orang-orang kan bisa dengar suara Tuhan. Saya gak begitu juga gitu loh. Terus Tuhan gimana ya? Saya harus tahu rencananya Tuhan dalam hidup saya. Kayak mana? Makanya saya diajar cuman baca Alkitab. Ternyata dengan baca Alkitab itu Tuhan baru bicara sama saya. Ini kan firman-Nya Tuhan. Perkataannya Tuhan. Tandanya kan kalau kita baca ini tandanya kita dengerin Tuhan ngomong. Dari situ saya baru bisa mengetahui bahwa Tuhan tuh punya rencana yang indah dalam hidup saya. Jadi bagaimana? Dulu saya selalu nyusun pekerjaan saya berdoa Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tapi sekarang saya balik. Saya harus masuk ke rencananya Tuhan. Sehingga setiap rencana Tuhan dalam hidup saya pasti berhasil. Jangan lagi kalau Anda dagang, Tuhan kirim orang-orang. Tuhan kirim orang. Gak perlu. Kenapa? Kalau Tuhan gak kirim, kita yang kecewa. Kalau kita yang minta, Tuhan gak kasih, kita kecewa. Tapi kalau kita ikutin rencananya Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Lebih dari apa yang kita pernah pikirkan. Seperti apa? Tahun lalu saya pernah ceritakan kesaksian. Saya itu dari level manager turun ke sales. Kenapa? Supaya saya pegang suatu divisi baru di perusahaan saya. Tahu pekerjaan saya. Luar dari pikiran saya nggak pernah tahu apa itu pekerjaan saya yang baru itu. Saya suruh jualan box. Tahu inner box? Bungkus, misalkan kalau sekarang kosmetik, parfum, skincare. Saya suruh jualan begituan saudara. Coba Anda bayangkan, saya itu tadinya jualan yang harganya wow, tiba-tiba suruh jualan yang perintilan begitu yang saya nggak tahu. Saya bingung Tuhan ini kayak mana. Saya tiap pagi berdoa, Tuhan ini bagaimana saya harus lakukan. Saya mulai lagi, dulu sempat kita bolong ya Mam, baca Alkitab 1 tahun gak baca. Saya mulai rutin lagi baca, walaupun akhir-akhir ini masih agak kosong. Tapi saya rajin lagi baca Alkitab. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Kalau kita tahu hatinya Tuhan, Tuhan tuh akan bukakan jalan. Luar biasa. Dulu target kantor itu sekitar 2 miliar untuk divisi itu. Tahun ini saudara, apa yang terjadi? Saya pribadi bisa menyumbang 8 miliar buat kantor. Itu semua karena Tuhan loh. Benar. Saya pun nggak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi Tuhan nyatakan, Rob jangan takut. Jadi libatkan kita masuk ke rencananya Tuhan. Jangan Tuhan suruh masuk ke rencananya kita. Amin. Ini konsep berpikir yang lebih lagi. Makanya di sini kita bicara hidup dan pikiran yang baru itu konsepnya udah berubah. Anak-anak Tuhan jangan takut. Anak-anak Tuhan harus yakin 2025 lebih hebat dari tahun ini. Amin. Benar. Ingat banget saya Pak Gembala masuk tahun 2024 ngeri ya temanya ya. Tahun pendewasaan. Kalau bicara tahun pendewasaan itu tahun pendewasaan tandanya kita itu masih anak-anak. Belum dewasa. Makanya didewasakan. Berapa banyak teman-teman kita yang guling-gulingan. Dalam artian tanda kutip jatuh sana sini. Tapi Pak Irwan ingetin. Kalau kamu terikat dan melekat sama Tuhan, kamu akan dipromosikan. Baru kemarin saya refleksi diri. Iya juga ya. Tuhan, Pak Irwan cuma bilang, benar kan Rob apa yang dibilang. Bukan memang melalui Pak Irwan, tapi ada visi yang Tuhan kasih ke Pak Irwan untuk menyatakan bahwa gereja ini bukan main-main. Benar. Kalau Tuhan udah ngomong melekat. Orang lain boleh diharap tapi Tuhan angkat kita lebih tinggi lagi. Saya nggak pernah nyangka jualan saya lebih hebat. Puji Tuhan semua karena Tuhan. Amin. Ya ngeri ya kalau ngomongin level tahun ini ya. Macam-macam utuh atau runtuh. Bu Esther tuh paling ngeri. Ya kan. Tahun ini inilah Tuhan kita. Dia nggak mau standar anak-anaknya di bawah. Mau terus naik. Ya, karena apa? Rancangan Tuhan tuh rancangan damai sejahtera. Rancangan yang luar biasa. Kita harus amini itu. Makanya kita harus libatkan Tuhan. Kita harus masuk ke rencananya Tuhan. Jangan dikit-dikit Tuhan minta tolong. Boleh minta tolong. Tapi pegel juga ya Tuhan kalau nolongin terus ya. Benar gak sih? Kalau secara konsep manusia ya. Kita orang tua ya.
Didik anak dari kecil, oke masih kecil kita tolongin terus. Tapi kalau udah gede kalau minta tolong terus, kesel nggak? Tandanya kan koreksi. Jangan-jangan kita salah didik anak kita. Benar ya? Makanya kalau punya konsep, ikutin konsepnya Tuhan. Itu luar biasa. Kita akan jadi kepala bukan ekor. Walaupun sekarang kita merasa belum menjadi kepala, tapi percayalah Anda akan suatu saat menjadi kepala. Ya, amin. Ini futuristik banget sama Tuhan tuh. Nggak usah takut. Makanya dulu saya pernah ditanya, kamu sebagai orang Kristen yakin gak masuk surga? Kalau sudah gak ada gitu. Dulu saya mikir loh, benar gak ya? Tapi kalau ikut Tuhan, Anda harus yakin Anda di dunia ini sementara. Kemudian esok hari atau kapanpun sudah waktunya Tuhan panggil, kita akan masuk surga. Amin. Percaya dulu. Kenapa? Ya Tuhan memang sudah siapkan buat kita. Kita ini warga kerajaan Allah. Jadi harus punya hidup dan pikiran baru. Pikirkan perkara-perkara di atas. Udah gak usah lagi ngurusin yang ribet yang aneh-aneh. Kalau kita masuk dalam rancangan Tuhan luar biasa. Amin. Ya. Itu dalam pekerjaan. Aduh saya bolak-balik. Tadinya bingung mau ngerjain apa yang harus saya kerjakan. Tapi sekarang saya bingung mana yang harus saya kerjakan khususnya dalam pekerjaan saya. Dulu itu maksudnya itu mau ngapain ya saya bingung. Tapi sekarang saking banyaknya order saya bingung mana yang harus saya dahulukan. Itu luar biasa. Tuhan tuh dahsyat. Jangankan minta hari ini. Gak usah minta pun Tuhan udah sediakan. Tinggal kita mau apa enggak. Makanya kalau di dalam dunia marketing saya selalu bilang sama tim saya. Rezeki tidak pernah kemana-mana, benar? Tapi kalau kita gak pernah kemana-mana, gimana mau dapat rezeki? Maksudnya apa? Ada action. Kalau Anda mau berhasil terus tidur-tiduran di rumah, ngimpi loh bos. Saya selalu ngomong, usaha, action. Action itu bagaimana? Ada ritualnya, doa pagi, cari Tuhan. Bagaimana? Kalau cuman hela-hela doang, aduh gimana mau berhasil. Amin. Hari ini kita harus punya hidup dan pikiran yang baru bagaimana. Sinkron dulu sama Tuhan, Tuhan maunya apa. Saya gak tahu kehidupan rohani saudara. Tapi kalau saya bilang, saya pribadi, ikut Tuhan gak ada ruginya. Bangun pagi ingat Tuhan. Berdoa, entah gimana pun rasanya, doa itu harus jadi lifestyle. Kenapa? Secara gak langsung ini ada damai. Mungkin orang lain melihat kita terlalu rohani, itu urusan orang. Makanya saya bilang orang itu sulit berpikir tapi paling gampang menilai. Hari ini ayo coba doa, Tuhan mau apa sama kita. Kalau sudah begitu, aduh hidup itu indah. Ya, bukan apa kata orang tapi apa yang kita alami. Makanya kenal Tuhan selalu saya bilang, ingat kenal Tuhan tuh ingat secara pribadi, bukan apa kata orang. Hari ini kita belajar hidup dan pikiran yang baru. Sinkronkan apa yang kita mau hidupi, apa yang kita pikirkan sama pikirannya Tuhan. Bagaimana kita mau sinkron? Kalau dalam dunia IT, ada yang namanya server, ada yang namanya komputer klien. Komputer klien ini harus datanya ngambil dari server, harus sinkron. Benar gak? Kalau nggak sinkron, apa yang di server sama di server komputer klien itu nggak akan sama. Tapi bagaimana mau sinkron? Harus ada yang namanya jaringan. Disinkronin. Jadi tampilan di A sama B di sini sama. Kita pun harus begitu sama Tuhan. Tuhan punya pikiran, kita punya pikiran. Kita harus sinkron. Bagaimana? Harus ada koneksi. Bagaimana kita mau sinkron sama Tuhan kalau kita nggak punya koneksi? Hari ini kita dibilang anak-anaknya Tuhan. Tapi kelakuannya malu-maluin Tuhan. Ya, hari ini kita belajar. Tadi dalam pribadi, dalam pekerjaan. Yang ketiga dalam pelayanan. Kemarin saya diskusi sama istri saya. Dulu kalau susun khotbah jarang ya saya komunikasi. Tapi saya juga belajar akhirnya sama Pak Irwan. Lagi-lagi Pak Irwan. Mungkin dia panas kali kupingnya saya sebut. Dia sering ya. Kadang-kadang dia khotbah, sebelum nyusun khotbah, dia sering tanya ya sama istrinya. Saya kemarin tanya sama istri saya. Waktu saya susun khotbah, ada ilustrasi orang
pergi ke bandara. Kalau naik pesawat jam 7, kita itu kadang-kadang berangkat dari rumah bisa jam 4, jam 5. Setidaknya kita datang lebih cepat supaya tidak ketinggalan pesawat. At least 1 jam sebelum berangkat. Sebelum boarding lah ya, kita sudah di pesawat. Yang naik pesawat itu orangnya jauh nggak? Apa berasal dari satu tempat? Enggak kan? Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok, bahkan ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta. Tapi semua terlambat nggak? Enggak terlambat. Benar? Tandanya kalau bicara ke airport supaya nggak terlambat itu kan nggak tergantung jarak ya. Amin. Benar nggak ya? Benar nggak nih? Kalau masalah datang terlambat bukan masalah jarak. Tapi herannya kalau ke gereja kenapa masih banyak yang datang terlambat? Apa iya gara-gara jarak? Enggak juga. Benar nggak sih? Benar nggak? Nih mohon maaf. Kadang-kadang kita lihat saya pun pribadi kalau datang ke gereja mepet merasa dosa loh. Aduh, tapi kok dosa diulang-ulang terus. Jadi koreksi. Minggu saya siapkan kalau bisa yuk datang lebih awal. Kita kan di sini ke gereja tahu ya. Saya nggak mau menghakimi, tapi coba koreksi. Benar nggak sih? Ini kan cara pandang Tuhan, cara berpikir Tuhan. Kalau you mau nggak terlambat kan harusnya datang lebih dahulu. Kenapa kita kalau datang ke gereja selalu maunya mepet-mepet? Berapa lu udah masuk khotbah, pujian penyembahannya nggak diikutin. Tuhan nggak mau begitu. Ke bandara aja kita mau bayar harga loh. Kenapa ikut Tuhan? Ibadah. Ini pola pikir yang harus kita rubah, hidup yang kita rubah. Yuk tahun depan jangan lagi kita begini. Jangan sampai ditulis absen. Yang datang nggak terlambat dapat bonus gitu. Waduh saya pikir boleh juga ide gitu ya. Ramai kali yang datang duluan. Ya, saya nggak mau menilai orang lain, tapi nilailah diri kita. Benar nggak? Jangan sampai 2024 ke 2025 kelakuan yang nggak, tanda kutip yang nggak baik, terus kita bawa. Untuk apa khotbah sepanjang bulan hidup dan pikiran baru kalau kita nggak berubah? Mau berubah kan? Hah? Jangan ke saya. Nanti tanggung jawabnya sama Tuhan. Ikut Tuhan tuh harus berubah. Berubah menjadi lebih baik. Berubah untuk menjadi sempurna. Karena Tuhan bilang tanpa kesempurnaan kita gak bisa lihat Tuhan. Bagaimana Anda mau lihat Tuhan kalau kita sendiri gak mau perbaiki diri kita. Hari ini yang males-males, yang bangun pagi seenaknya, yuk koreksi. Bangun, beresin tempat tidur. Ya, walaupun saya belum perfect, tapi setidaknya mau belajar gitu loh. Ya, ini kan bulan Desember ya. Natal banyak ya. Minggu kemarin Natal Kid. Kemarin Sabtu Natal Youth. Minggu depan Natal umum. Jangan sampai 3 Natal berubah-berubah nih. Ya, ini tantangan sebenarnya untuk kita semua. Anda mau maju, jangan cuma mau diberkati doang. Kita juga mau. Ayo, Tuhan maunya apa? Kalau kita punya hatinya Tuhan, kita akan menghargai setiap langkah kita, setiap waktu kita buat Tuhan. Jangan lagi hitung-hitungan. Percayalah. Benar. Dulu kita khawatir biaya Natal. Natal Kid belum disubsidi sudah selesai. Kan luar biasa. Natal Youth lebih parah lagi. Acaranya selesai makin plus kasnya. Benar gak? Ini minggu depan Natal umum. Kita kan khawatir. Cukup gak dananya? Semalam Pak Gembala kasih tahu, beres. Tuh luar biasa gak? Kalau ikut Tuhan tuh jangan takut. Makanya hidup dan pikiran yang baru kalau udah sinkron sama Tuhan. Waduh, apa yang kita khawatirkan tuh gak akan terjadi.
Karena Tuhan telah mencukupkan buat kita. Amin. Ya. Terus apa yang mau dikhawatirin? Kan gak perlu. Alkitab selalu ngomong, ajarkan kita, jangan khawatir. Kalau style kita udah ngikutin rencananya Tuhan, maunya Tuhan, saya percaya. Percaya banget, hidup kita akan diberkati. Kalau saya pun bisa ditolong, saudara pun akan ditolong. Dulu saya bingung jualan apa, tapi sekarang saya bingung, saya mau harus jualan yang mana lagi. Saking orang bilang, kalau dipegang saya, mohon maaf ya bukannya saya sombong, pasti laku punya. Jadi ada customer-customer yang sulit didapat. Itu bos kasih saya, Rob tolong follow up. Luar biasa kan. Sampai customer itu kalau nggak kasih orderan ke saya bingung. Makanya selalu dalam dunia bisnis itu bagi saya luar biasa. Kalau kita bisa jual harga lebih murah itu biasa bos. Tapi kalau kita bisa jual harga lebih mahal dari kompetitor itu baru luar biasa. Makanya saya dalam pekerjaan saya dibilang Pak Robi keren ya. Enggak, Tuhan saya yang keren. Yang sanggup merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi akhirnya Pak, saya kesaksian. Tiap pagi dibilang Pak Robi keren. Enggak, Tuhan saya yang keren. Hari ini pun saudara pun harus punya hidup dan pikiran yang baru. Maju, jangan takut ke depan. Percaya. Bohong. Kalau janji Tuhan gak digenapi, bohong. Terlalu yakin saya sama Tuhan saya. Makanya mulai hari ini, yuk cari Tuhan jangan separuh-separuh. Jangan komplain kalau nyarinya separuh, Tuhan cuma berkati separuh. Kalau kita gak all out kok cari Tuhan. Ya, ke gereja juga ya kalau ditegur. Belum ke gereja, belum datang ke sampai gereja udah ribut dulu. Mau pakai baju apa bingung. Padahal di kamar bajunya sabrek-abrek. Bangun pagi males-malesan, waktunya mepet kebut-kebutan. Aduh, hari ini rubah pikiran dan hidup kita. Bagaimana kita bisa merubah hidup kita? Punya hati. Hati dulu dirubah. Kalau hati kita sudah berubah, otomatis pikiran kita berubah. Pikiran kita berubah, pekerjaan apa yang kita lakukan pun berubah. Kalau pikiran kita berubah, pekerjaan kita berubah, kita akan jadi dampak orang lain. Amin. Konsepnya kan begitu. Dari hati keluar pikiran, pikiran baru tindakan, tindakan baru hasil. Ya. Makanya kalau anak muda jangan terlalu banyak ngomong I love you. Sedih, ujung-ujungnya nanti kecewain. Ya. Lebih baik jalani. Jangan buru-buru. Benar. Kalau kita lakukan sesuatu itu kelihatannya indah. Tapi kalau udah dapat hasilnya baru oh iya ya dia cuman gini doang. Ya. Amin. Mukanya sedih banget nih. Jangan gitu, ikut Tuhan tuh happy sebenarnya. Kalau kita memang mau happy. Tapi kalau maunya capek ya capek. Ya. Waduh, kalau ngikutin Pak Irwan nih, pelayanan, aduh. Kaki saya gempor kali. Ayo Rob, pergi. Ayo Rob, aduh udah Pak Irwan aja. Nah, luar biasa loh. Makanya ikut Tuhan jangan separuh-separuh. Bagaimana kita bisa melakukan? Saya percaya punya hatinya Tuhan. Makanya Tuhan kita kan identik lambangnya kasih. Amin. Ya, pagi hari ini kita rubah hidup kita, pikiran kita menurut apa yang Tuhan mau. Roma 12 ayat 2 katakan, berubahlah. Ya, yang di rumah saya nggak tahu ya, apa bawel, tanda kutip. Kuranginlah jangan bawel-bawel. Kasihan yang dibawelin. Tapi bawelnya bawel yang kayak mana dulu Pak? Saya kan bawelnya begini. Aduh itu mah alasan doang deh. Bener. Kalau ngamuk, ribut, ingat. Jangan sampai matahari terbenam. Masa kalah sama ayam. Ayam aja masuk kandang kalau udah sore. Masa kita mau terus-terusan ribut. Ya. Hari ini kita belajar. Yuk miliki hidup dan pikiran yang baru.
Jangan separuh-separuh ikut Tuhan. Terus maju, percaya. Tuhan tuh pasti berikan yang terbaik. Saya undang pemusik, WL, singer.